Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Haryadi. Pada kesempatan video kali ini, saya akan bercerita dan share kepada teman-teman tentang pengalaman aku dulu pernah terkena penyakit psikosomatis, dan alhamdulillah sekarang saya sudah bisa kembali seperti semula, bisa bersosialisasi dengan orang-orang lain di luar dan juga bisa bekerja kembali. Dulu pada waktu terkena psikosomatis, aku ada ciri-ciri fisik dan juga ciri-ciri mentalnya, yaitu kalau dari ciri-ciri fisik itu biasanya itu kita akan seperti terkena asam lambung dan juga sering enak atau mual ya di bagian perut, dan juga kadang sering pusing, keliengan, dada berdebar-debar, dan tiba-tiba juga terasa lemas sendiri ya teman-teman ya. Untuk ciri-ciri di kejiwaannya itu kita itu setiap ada orang berbicara apa dan nggak enak kayak gitu di hati, itu biasanya tersimpan dalam hati, dan juga merasa hati itu cepat down dan juga kepikiran ya tentang masalah-masalah masa lalu ataupun perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan, baik itu perbuatan buruk ataupun perbuatan-perbuatan yang menurut kita itu ada salah kepada seseorang, itu biasanya terpikirkan terus ya teman-teman. Dan juga merasa ketakutan ya, merasa sangat ketakutan, mau pergi kemana pun kadang merasa ketakutan ya teman-teman ya. Jadi di sini aku mau men-share atau sharing sedikit sebuah amalan yang aku lakukan. Dan amalan ini itu tertulis dalam perintah Allah, itu dalam firman-Nya di Al-Quran ya teman-teman ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada umatnya untuk beristighfar atau memohon ampun kepadanya, karena setiap manusia itu tempatnya adalah salah dan dosa. Jadi kita itu harus senantiasa mengakui kesalahan-kesalahan dan mau mengikhlaskan apapun yang pernah terjadi atau yang kita alami ini sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus ridho dengan takdir ini terkena penyakit psikosomatis. Jadi teman-teman, aku akan membacakan beberapa surat di Al-Quran, di mana di sini itu adalah perintah Allah dan firman-Nya yang menegaskan bahwa kita itu harus beristighfar, dan juga ada faedahnya dari kita itu beristighfar ya teman-teman ya. Dan semoga saja bermanfaat. Ini beberapa ayatnya ya teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Di sini juga ada tafsir hadisnya ya. Tafsir hadis dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menetapi istighfar, Allah akan menjadikan kesenangan dari setiap kesusahan dan jalan keluar dari setiap kesempitan, dan memberinya rizki tanpa ia sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan di sini berarti Allah itu jika kita itu beristighfar, Allah akan menjadikan kesenangan dari setiap kesusahan dan ada jalan keluar dari setiap kesusahan dan kesulitan. Dan Allah juga akan memberikan rizki kepada kita tanpa disangka-sangka.
Dan selain itu juga kita itu akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara fisik maupun secara rohani, seperti jiwa kita itu akan merasa lebih tenang dan merasa lebih tentram. Kemudian ada ayat berikutnya juga teman-teman di sini ada di surat Muhammad ayat ke-19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lamu annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Yang artinya, dengan nama Allah yang aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Jadi di sini Allah itu berfirman bahwa kita itu harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun atas dosa-dosa, baik itu dosa diri kita sendiri dan dosa atas orang-orang mukmin, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik saudara-saudara kita sendiri maupun teman-teman kita ataupun kedua ayah dan ibu kita, ya, kedua orang tua kita. Dan di sini Allah itu mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Jadi setiap perbuatan dan usaha kita itu selalu diketahui dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada di sini ada di surah Nuh ayat ke-10 sampai ayat ke-13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Shadaqallahul azim. Berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Di sini itu kita itu diperintahkan untuk takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan dengan menetapi istighfar di sini kita itu akan mendapatkan hujan yang sangat lebat, dan maksud hujan di sini itu rezeki yang sangat banyak, ya. Baik itu Allah akan memberikan banyak harta dan anak-anak juga, dan juga mengadakan kebun-kebun dan juga mengadakan sungai-sungai. Jadi di sini kita itu nanti Allah akan memberikan pertolongan dan juga akan memberikan rezeki yang sangat banyak berupa anak-anak, berupa kebun-kebun, dan juga berupa sungai-sungai yang berlimpah. Ini tidak hanya di dunia saja, ya, juga bisa di akhirat nanti kelak, ya. Dan yang terakhir itu ada di surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu artanas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Di sini jelas diterangkan kita itu kalau sudah mendapatkan pertolongan dan kemenangan, kita itu harus bertasbih dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini dengan istighfar dan bertasbih, kita itu akan mendapatkan kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah jelas sekali ya teman-teman, di Al-Quran ini sudah ada perintah untuk kita itu beristighfar dan kita itu tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita sama-sama yang terkena penyakit psikosomatis, di sini kita itu memperbanyak istighfar, dan memang kita itu manusia itu diciptakan itu pasti ada kesalahan dan berbuat salah. Jadi kita itu harus memohon ampun dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon maaf jika dalam membacakan ayat-ayat Al-Quran tersebut ada kesalahan, baik dalam pelafazan ataupun juga dalam pengertiannya ya. Jadi saya mohon maaf ya teman-teman ya. Dan ini yang saya mengerti dan saya ketahui, bahwa kita itu harus diperintahkan untuk bertobat jika melakukan kesalahan, karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Jadi kita itu diperintahkan untuk bertobat dan memohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sharing dan juga yang dapat aku berikan sama teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan juga teman-teman itu bisa melaksanakan istighfar ini baik di waktu setelah sholat maupun sebelum sholat, ataupun sedang dalam perjalanan atau pekerjaan, sedang santai dan sebagainya ya. Teman-teman bisa melakukan istighfar, dan istighfar ini itu kan tidak ada batasan waktunya ya, dan juga kita itu tidak berwudu juga kita bisa membaca istighfar ini ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat video aku kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.